Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkanlah, nama saya Sukari, CGP Angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan memaparkan yang pertama, yaitu tentang penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dan yang keempat, yaitu menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pendidikan merupakan tuntunan hidup bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan atau kekuatan kodrat yang ada pada diri anak masing-masing. Mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha untuk mempersiapkan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai luhur. Di dalam pendidikan terdapat proses pemahaman, penghayatan, penjiwaan, dan pengamalan. Ilmu yang telah diperoleh, dipahami, dan dihayati hingga tertanam dalam hati dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendidikan menyangkut tentang akhlak dan budi pekerti. Sedangkan pengajaran merupakan proses belajar atau menuntut ilmu pengajaran yang bisa dilakukan oleh dosen, guru, ustadz yang mengajar atau menyampaikan ilmu kepada murid yang belajar. Hasilnya, murid menjadi pandai dan berilmu pengetahuan luas. Pada gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 3 hal semboyan Ki Hajar Dewantara yang mendasari pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarsa sing tulodo, yang kedua, ing madya mangunkarsa, yang ketiga, tuturi handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan atau contoh, di tengah membangun dan terus berkarya, sedangkan di belakang memberi dorongan, merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat terpisahkan agar pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup. Pada pemaparan yang kedua, alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru harus menjadi tuntunan di dalam pengembangan pendidikan anak, serta dapat menjadi suri teladan yang baik agar mereka dapat merasakan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, serta selalu membangun semangat untuk berkembangnya anak sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Dalam proses pembelajaran, pemberian dorongan untuk peserta didik sangatlah penting sekali agar dapat mengembangkan ilmu seluas-luasnya. Untuk poin yang ketiga, demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta didik harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu sesuai dengan tahapan anak dapat memutus dan mengungkapkan pendapat sesuai dengan seusianya. Pembelajaran sopan santun tidak hanya sekedar diperintah, tetapi bagaimana cara untuk menghargai anak. Bermain pula termasuk kodrat anak yang di dalamnya terdapat pemikiran, perasaan, kemauan, tenaga cipta, karsa, karya, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Pada poin keempat, yaitu tentang tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan sebagai penyemangat dan pendorong untuk kemajuan peserta didik. Sedangkan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik, serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat dari anak. Demikian filosofis Ki Hajar Dewantara yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.